Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rianti dengan NIM 0131231011012. Di sini saya memenuhi tugas ulangan tengah semester yang diampuh oleh Bapak Selverius Teiseran, SSTP, MAP, mengenai disposisi dan telaah staf. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu disposisi dan telaah staf berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2023. Disposisi merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan untuk ditindaklanjuti atau tanggapan terhadap naskah dinas masuk, dan telaah staf berisikan analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap suatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan ke atasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi disposisi dan telaah staf dalam sistem tata naskah dinas, yaitu adalah ketika pihak TU menerima surat masuk, kemudian petugas TU tersebut segera mencatat dan melampirkan lembaran disposisi kosong. Surat dan lembaran ini diberikan kepada pimpinan, dan disinilah peran disposisi memegang peran sebagai perintah kerja awal. Setelah membaca surat masuk tersebut, pimpinan akan mengisi lembaran disposisi dengan spesifik mengenai tindak lanjut yang akan dilakukan. Setelah pimpinan mengisi lembaran disposisi tersebut, maka yang dilakukan oleh staf adalah membuat telaah staf yang berisikan kajian mendalam sebagai respon. Posisi ini adalah sebagai alat bantu strategis bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Berikutnya, saya akan menjelaskan hasil praktek disposisi yang telah saya buat bersama teman-teman saya di kelompok saya, yaitu kelompok 2. Kami ini mendapatkan surat dari Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi mengenai mahasiswa baru Fakultas Ekonomi diwajibkan untuk mengikuti kegiatan PPKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dan dihimbau untuk mengikuti kegiatan bimbingan dalam rangka pembentukan karakter mahasiswa baru yang mulia dan berprestasi, yang kegiatan tersebut dilakukan secara daring. Dari surat tersebut ditunjukkan kepada 4 orang, yaitu dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, maka kelompok kami membuat 4 lembar disposisi. Lembar pertama, disposisi ditunjukkan kepada dekan. Di sini, surat tersebut berisikan identitas surat, tanggal diterima surat, nomor agenda, sifat surat, dan hal surat. Dalam surat ini, dekan meneruskan kepada wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3 untuk segera mengonfirmasikan bahwa wakil dekan 1 koordinasikan aspek akademik, wakil dekan 2 untuk mengatur dukungan sarana dan prasarana, dan wakil dekan 3 untuk di bidang kemahasiswaan agar dipersiapkan. Lembar disposisi kedua, yaitu dari wakil dekan 1 yang ditunjukkan kepada Kepala Program Studi untuk mengatur jadwal PPKMB tanpa mengganggu perkuliahan. Lembar disposisi ketiga, yaitu dari wakil dekan 2 yang ditunjukkan kepada bidang administrasi umum dan keuangan untuk segera menyediakan anggaran sesuai kebutuhan dalam kegiatan mahasiswa baru sebagaimana surat dari dekan. Selanjutnya, lembaran disposisi keempat, yaitu dari wakil dekan 3 yang ditunjukkan kepada bidang akademik untuk melakukan koordinasi dan persiapan terkait kegiatan pengenalan kehidupan bagi mahasiswa baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuatan telaah staf berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2023, yang dimana surat tersebut terdapat identitas surat seperti yang terhormat, dari, tanggal, nomor, lampiran, dan hal, dan terdapat 6 isi telaah staf seperti persoalan, peranggapan, fakta-fakta yang mempengaruhi, analisis, kesimpulan, dan saran. Berdasarkan surat yang telah kami dapat dari Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi, yaitu surat pemberitahuan tentang PKKMB, maka untuk mengisi persoalan yang terdapat di telaah staf ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta telah mengeluarkan surat pemberitahuan nomor B921 UN 32.5 FE
KM 2020 perihal kewajiban mahasiswa baru mengikuti PKKMB Universitas Negeri Jakarta dan himbauan mengikuti masa bimbingan magnet FE, seluruh kegiatan wajib dilaksanakan secara daring atau online. Selanjutnya, peranggapannya adalah mahasiswa baru memiliki akses dasar. Diasumsikan bahwa seluruh mahasiswa baru FE Universitas Negeri Jakarta memiliki akses minimal terhadap perangkat keras, seperti laptop atau ponsel, dan koneksi internet yang memadai untuk mengikuti kegiatan daring sepanjang jadwal yang ditentukan. Dan fakta-fakta yang mempengaruhinya, yang pertama adalah mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua adalah mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan wajib tersebut harus mengikuti kegiatan tersebut di tahun berikutnya. Yang ketiga adalah mahasiswa baru dihimbau mengikuti masa bimbingan magnet FE untuk pembentukan karakter. Dan terakhir adalah seluruh kegiatan dilakukan secara daring atau online. Dan selanjutnya adalah analisis. Pelaksanaan wajib secara daring menuntut persiapan teknis yang matang, terutama untuk menjamin validitas kehadiran atau absen pada PKKMB dan efektivitas penyampaian materi pada kedua kegiatan. Risiko kendala teknis, yaitu adalah koneksi dan atau perangkat, harus diantisipasi dengan protokol yang jelas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari surat pemberitahuan Dekan FE Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 secara jelas mengamatkan pelaksanaan PKKMB Universitas Negeri Jakarta wajib dan masa bimbingan magnet FE himbauan bagi mahasiswa baru yang kesemuanya harus dilakukan secara daring, kelancaran dan akuntabilitas khususnya pencatat kehadiran untuk kegiatan wajib. Kegiatan ini sangat bergantung pada persiapan teknis, koordinasi panitia, serta penetapan prosedur pelaksanaan daring yang jelas. Dan yang terakhir adalah saran. Yang pertama, segera menuju dan mengesahkan tim teknis staf pelaksana untuk mengkoordinasikan seluruh persiapan dan pelaksanaan kegiatan daring PKKMB dan magnet FE. Kedua adalah menetapkan secara definitif plafon daring, misalnya Zoom atau Google Meet atau LMS yang akan digunakan serta menyediakan dukungan teknis yang memadai. Dan ketiga, menyusun SOP pelaksanaan daring yang mencakup 1. Mekanisme absen dan validasi kehadiran, 2. Protokol penanganan kendala teknis, ketiga, skema pendistribusian materi secara digital, dan terakhir adalah memastikan informasi rincian terkait teknis dan link akses kegiatan dari duplikasi secara jelas dan tepat waktu kepada seluruh mahasiswa baru. Dan itulah isi dari telastap berdasarkan surat pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, mengapa disposisi dan telastap penting agar bawahan berperan aktif, kritis, dan tidak hanya menjadi pelaksana? Dikarenakan disposisi memberikan ruang bagi bawahan untuk menerima arahan sekaligus mengembangkan inisiatif dalam menindaklanjuti suatu masalah. Dan telastap menuntut analisis kritis bawahan karena harus mengurangi persoalan dengan argumentasi dan solusi yang relevan. Telah ini membangun kemampuan berpikir sistematis dan memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat yang membangun bagi pengambilan keputusan pimpinan. Melalui keduanya, bawahan tidak hanya melaksanakan, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi intelektual dan solusi sehingga meningkatkan kualitas kebijakan dan keputusan organisasi. Ini meningkatkan rasa memiliki, motivasi kerja, dan profesionalisme staf. Dan segitu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.